Selamat pagi, siang, sore, Pak Agus sebagai dosen pembimbing. Saya Rafael Putatanielsorus dengan NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan tentang gugus fungsi, hibridasi, isomer, serta sintesis dari obat ISK atau infeksi saluran kemih yaitu Phenazopyrimidine. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu ada gugus fungsi. Gugus fungsi yang umum saya ambil ada beberapa. Yang pertama ada alkohol. Alkohol atau sering disebut juga dengan alkanol. Di sini saya mengambil contoh yaitu 2-metil 2-pentanol dengan rumus senyawa seperti ini. Terdapat 2 metil pada nomor 2 rantai utama. Selanjutnya ada alkoksi alkana atau sering disebut juga dengan eter. Alkoksi disebut juga dengan rantai pendek dan alkana juga disebut sebagai rantai panjang. Di penamaan dimulai dari alkoksi dan diakhiri dengan alkana. Di sini saya mengambil contoh sebagai etoksi etana dalam nama iupac dan dalam nama trivial yaitu dietil eter. Selanjutnya ada alkanal atau sering disebut dengan aldehida, di mana dia punya gugus ikatan dengan O rangkap 2O, C rangkap 2O, dan C rangkap 1H. Sini saya mengambil contoh yaitu 3-metilpentanal dan juga dalam iupacnya disebut dengan 3-metilvelorat. Selanjutnya ada alkanon atau juga sering disebut dengan keton, di mana ini penamaannya dimulai dari gugus fungsi. Terus yang kedua penamaannya diakhiri dengan an. Untuk trivial, untuk penamaannya dimulai dari alkil, alkyl, dan keton. Saya di sini mengambil rumus 2-butanon dalam iupac dan etil-metil keton dalam trivial. Dalam rumus ini terdapat rangkap 2 C rangkap 2O. Selanjutnya ada asam alkanoat atau sering disebut juga dengan asam karboksilat, di mana penamaannya dimulai dari depan dan penamaan di belakang diakhiri dengan oat. Untuk asam alkanoat dia punya khusus tersendiri di mana kita menggunakan alfa, beta, gamma untuk penamaannya secara trivialnya. Di sini saya mengambil senyawa asam 2-hidroksipropanoat dalam iupac dan asam alfa hidroksipropanoat dalam trivial. Seperti ini. Selanjutnya ada haloalkana, di mana ini reaksi disambung dengan fluoro, bromo, kloro, dan iodo. Di sini penamaannya sesuai abjad, terus penomorannya jadi paling yang reaktif. Di sini paling reaktifnya dimulai dari F lebih reaktif daripada Cl, dan Cl lebih reaktif daripada Br, dan Br lebih reaktif daripada I. Di sini saya mengambil contoh 3 kloro 2 fluorobutana, di mana kloro itu fluoro lebih reaktif daripada kloro, jadi saya mulai dari yang kloro. Fluoro berada pada nomor 3 pada rantai utama dan fluoro berada nomor 2 pada rantai utama. Dan yang terakhir ada ester atau sering disebut juga dengan alkyl alkanoat. Penamaannya dimulai rantai utama sesuai jumlah atom C dan plus cabang. Di sini saya mengambil contoh metil alkanoat, di mana di sini terdapat gugus ester. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hibridasi. Jadi hibridasi itu ada beberapa. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama ada sp, di mana ini terjadi ketika satu orbital S dalam satu orbital P bergabung membentuk 2 orbital baru dengan bentuk linear seperti pada molekul BCl2 dengan sudut 180 derajat. Untuk gambarnya ada seperti ini.
Selanjutnya ada contoh dari sp2, di mana ini terjadi ketika satu orbital S bergabung dengan dua orbital P membentuk tiga orbital baru dengan membentuk segitiga datar dengan sudut 120 derajat. Di sini saya mengambil contoh yaitu BF3 dengan gambar seperti ini. Untuk sp3 itu apa sih? sp3 itu terjadi ketika satu orbital S bergabung dengan 4 orbital P membentuk 4 orbital baru dengan bentuk tetrahedral seperti molekul CH4. Untuk contohnya seperti ini. Untuk sumbernya saya ambil dari sini. Selanjutnya, saya akan membuat isomer dari C7H16 atau heptana. Yang pertama, isomer itu ada dua metil heksana dengan gambar molekul seperti ini, di mana di metil berada pada nomor 2 pada rantai utama. Selanjutnya ada 3 metil heksana dengan gambar seperti ini, dengan metil terletak pada nomor 3 rantai utama. Selanjutnya ada 2,2 dimetil pentana, di mana metil berada pada nomor 2 pada rantai utama dan dua-duanya terletak pada nomor 2 pada rantai utama. Selanjutnya ada 3,3 dimetil pentana, di mana metil berada pada nomor 3 pada rantai utama. Selanjutnya ada 2,3 dimetil pentana, di mana metil berada pada nomor 2 dan 3 pada rantai utama. Selanjutnya ada 2,4 dimetil pentana, di mana metil terletak pada nomor 2 dan 4 pada rantai utama. Selanjutnya ada 3 etil pentana, di mana cabang etil berada pada nomor 3 pada rantai utama. Selanjutnya ada heptana, di mana ini menjadi satu rantai panjang lurus yang horizontal. Selanjutnya dan yang terakhir ini ada 2,2,3 trimetil butana, di mana ada 3 cabang metil yang tersebar pada rantai utama. Yang pertama ada pada cabang nomor 2 terletak 2 metil dan 1 metil berada pada cabang nomor 3. Oleh karena itu disebut dengan 2,2 trimetil butana. Selanjutnya saya akan menjelaskan isomer dari C6H14O. Yang pertama ada satu heksanol, di mana OH berada pada nomor 1 pada rantai utama. Yang kedua ada 2 metil pentanol, di mana gugus OH dan metil berada pada nomor 2 pada rantai utama. Begitu juga 3 metil pentanol. Selanjutnya ada 4 metil pentanol. Dan yang kelima ada 2 metil 2 pentanol. Di sini kita bisa lihat 2 metil 2 pentanol, gugus OH berada pada nomor 2 pada rantai utama dan cabang metil berada pada nomor 2 pada rantai utama. Yang keenam ada 3 metil 2 pentanol, di mana gugus OH berada pada nomor 2 rantai utama dan metil atau cabang berada pada nomor 3 pada rantai utama. Selanjutnya ada 4 metil 2 pentanol, 3 metil 3 pentanol, 2,2 dimetil 1 butanol dengan gambar seperti ini, 3,3 dimetil 1 butanol, lalu ada 3,3 dimetil 2 butanol. Selanjutnya ada 2 etil 1 butanol.
Selanjutnya ada 2,3 dimetil 2 butanol. Yang ke-14 ada 1 metoksipentana. Yang ke-15 ada 1 etoksibutana. Yang ke-16 ada 1 propoksipropana. Yang ke-17 ada 2 metoksipentana. Dan yang terakhir ada 2 etoksibutana. Butana kenapa? Karena dia rantai cabangnya, rantai utamanya ada 4. Ini rantai utamanya. Dan di sini ada gugus O, dan di sini ada etil. Maka dinamakan 2 etoksibutana. Selanjutnya ada skema sintesis dari obat infeksi saluran kemih, yaitu fenazopyrimidin. Fenazopyrimidin dimulai dengan konversi gugus hidroksil menjadi gugus amina menggunakan natrium amida atau NH2. Pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, pada tahap ini NaNH2 yang merupakan basa kuat pertama-tama akan mendeprotonasi gugus OH membentuk ion alkoksida atau O-, O dengan elektron min atau O dengan muatan min. Suhu tinggi ini diterapkan dan berperan penting dalam mengatasi energi aktivasi yang besar untuk memutuskan ikatan C rangkap 1O, yang dimana energinya sekitar 360 kJ per mol, sekaligus meningkatkan kelarutan dari NaNH2 dalam pelarut nonpolar. Nah, pada kondisi ini ion alkoksida itu akan mengalami substitusi nukleofilik. Yang kedua, karena ini berlangsung satu tahap, yang dimana substitusi nukleofilik oleh NH2-. Lalu mekanisme dieliminasi dan deadisi, di mana gugus O dengan muatan minus dilepaskan sebagai H2O dan digantikan oleh gugus NH2. Lalu tahap berikutnya melibatkan reaksi antara senyawa yang telah mengandung gugus NH2 atau amina dengan garam diazonium fenil. Ini merupakan garam dari diazonium fenil. Garam diazonium fenil ini berperan sebagai elektrofil yang sangat reaktif, di mana NH2 sebagai nukleofil akan menyerang garam diazonium membentuk senyawa intermediate dengan ikatan azo atau N rangkap 2N. Intermediate ini akan mengalami siklikasi intermolekuler yang dipicu oleh panas yang 200 derajat tadi, di mana nitrogen dan gugus azo menyerang cincin pirimidin sambil melepas gas N2 atau nitrogen, sehingga terbentuk struktur cincin fenazopyrimidin yang stabil. Oleh karena itu terbentuklah obat fenazopyrimidin untuk terapi infeksi saluran kemih atau ISK. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.